Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahroh dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya di poin pertama dari pengertian electronic commerce atau perdagangan elektronik. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang layanannya dari electronic commerce dalam artian layanan berinovatif agar pelaku electronic commerce di sini tidak hanya melakukan cara yang lama, karena melihat dari perkembangan zaman di sini tentu pelaku perdagangan elektronik itu tidak hanya dilakukan oleh satu perusahaan, melainkan banyak perusahaan yang juga melakukan perdagangan elektronik. Nah, di sini tentu harus ada layanan inovatif dari electronic commerce tersendiri. Nah, melihat dari sektor electronic commerce di Indonesia untuk terus melakukan inovasi dan juga semakin meningkatkan layanannya kepada masyarakat. Dengan demikian, sektor electronic commerce di sini dapat terus berkembang. Nah, melihat dari hasil penelitian dari salah satu sumber, hasil penelitian yang melibatkan 2000 responden di 5 kota pada tahun 2016, pertumbuhan penggunaan electronic commerce di sini hanya 17%. Lalu pada tahun 2017-nya jumlah melonjak lebih dari 2 kali lipat menjadi 42%. Nah, coba kita bayangkan di tahun 2016 ini dari pengguna atau pelaku electronic commerce di sini kan awalnya hanya 17%, akan tetapi satu tahun kemudian itu mengalami perkembangan menjadi 2 kali lipatnya, yaitu 42%. Nah, di sana tidak hanya mengalami perkembangan yang sedikit, akan tetapi di tahun 2017 sangat melonjak sehingga pengguna electronic commerce di sini banyak sekali, sehingga mengakibatkan perdagangan elektronik di sini kian pasti tidak asing untuk kita ketahui seperti itu. Nah, seperti halnya kita contohkan yang sampai saat ini itu masih tetap dikenal oleh masyarakat, juga dijadikan sebagai tempat untuk membeli ataupun menjual barang-barang di salah satu perusahaan. Contohnya Bukalapak. Tadi kan sudah dijelaskan di poin pertama bahwasanya ada beberapa jenis ataupun perusahaan yang menjadi pelaku dari perdagangan elektronik. Nah, di sini Bukalapak itu kan salah satu layanan electronic commerce yang banyak dikenal masyarakat tahun ini. Nah, di Bukalapak juga ada 3 inovasi penting yang menandai perjalanan Bukalapak, yakni dihadirkannya layanan untuk jual beli reksadana Bukareksa. Yang kedua, layanan jual beli emas Bukamas, dan layanan B2B Buka Pengadaan. Nah, dari contoh di sini kita dapat pahami bahwasanya dari perusahaan Bukalapak tidak hanya menyediakan barang satu atau dua ataupun strategi satu atau dua, melainkan mereka itu tetap berinovasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun pasarnya itu yang peluangnya itu lebih besar seperti itu. Kan untuk yang jual emas buka emas di sini kebanyakan kita kalau di Indonesia kebanyakan untuk di wilayah Madura sendiri, kadang untuk menjual emas ataupun membeli emas itu kan kita langsung face to face ke tokonya itu. Akan tetapi di Bukalapak juga menyediakan penjualan jual emas di sini. Dalam artian kita tidak harus
ke tempat penjualannya itu, akan tetapi melalui elektronik, perdagangan elektronik. Di sini kita bisa untuk membeli emas itu, seperti itu teman-teman. Dari contoh Bukalapak di sini dapat kita pahami bahwasanya banyak sekali inovatif pemikiran yang memang tidak hanya sedikit ataupun pemain-pemain lama yang memang kebanyakan itu melakukan cara-cara yang sudah sering dilakukan lah untuk perusahaan lain. Nah, di sini juga dalam layanan inovatif perdagangan elektronik ada beberapa manfaat yang bisa kita ketahui. Di sini terdapat jangkauan pasar luas, mengurangi infrastruktur, anggaran keluar berkurang, dan harga lebih terjangkau. Nah, di sini terdapat manfaat electronic commerce bagi pihak pemilik usaha atau seller. Dalam artian sebagai pelaku perdagangan elektronik, di sini begitu banyak manfaat untuk mereka dapatkan, dan juga memanfaatkan kepada konsumen dalam mengurangi beberapa hal ataupun meminimalisir kekurangan-kekurangan yang bisa dirasakan oleh si konsumen, seperti itu. Seperti di poin yang pertama ini, yaitu jangkauan pasar luas. Ini lebih kepada pemilik usahanya ya. Dengan kehadiran electronic commerce di sini, maka penjual memiliki jangkauan pasar yang lebih luas karena berbasis pada sistem online global, bukan hanya bisa menjangkau market dalam negeri. Nah, maksud dari jangkauan pasar luas oleh pihak perdagangan elektronik hanya ada di mereka itu menjual di satu wilayah seperti itu, akan tetapi bisa secara global seperti itu, secara mendunia. Tadi ada beberapa juga kan dicontohkan seperti Lazada, Shopee juga kan. Nah, itu salah satu pelaku elektronik commerce dalam menjual produknya ataupun menjual barang-barang yang ada di perusahaan itu ke seluruh dunia. Dapat kita rasakan sendiri kan, kita sering juga membeli beberapa barang melalui perusahaan itu kan. Nah, itu juga merupakan salah satu manfaat dari pemilik usaha, bagaimana menjangkau pasar yang lebih banyak lagi, seperti itu. Baik itu dalam negeri maupun luar negeri, seperti itu. Karena memang dengan adanya elektronik kan dapat kita rasakan bahwasanya jaringan yang bisa menjangkup seluruh dunia, dan oleh pelaku elektronik commerce di sini memanfaatkan perdagangan mereka itu melalui media elektronik untuk menyampaikan bahwa saya atau perusahaan ini, kami menyediakan barang-barang ini, jika Anda tertarik kami akan menjualnya, seperti itu kan. Manfaat yang selanjutnya yaitu mengurangi infrastruktur. Dengan menggunakan electronic commerce sebagai basis berjualan, sebuah perusahaan tidak harus lagi membuka cabang di berbagai wilayah, karena dengan satu toko online saja sudah bisa menjangkau seluruh bagian di suatu negara. Memang iya, karena dengan adanya perdagangan elektronik di sini lebih menjangkau bagi pemilik usaha atau usaha di situ, mengurangi infrastruktur, tidak harus membuka toko di wilayah Madura contohnya atau di wilayah Sumatera, intinya membuka cabang di berbagai wilayah. Ini lebih meminimalisir adanya infrastruktur yang harus dibangun, seperti itu. Dengan adanya perdagangan elektronik melalui media elektronik juga, teman-teman ataupun orang lain bisa mengakses barang-barang yang disediakan oleh perusahaan-perusahaan untuk sesuai dengan apa yang kita butuhkan, lalu pesan, seperti itu. Yang poin C, anggaran keluar berkurang.
maksud dari anggaran keluar berkurang, penggunaan anggaran yang berlebihan dapat dikurangi apabila memanfaatkan electronic commerce yang memang basisnya adalah sistem online. Ya, karena melihat dari anggaran-anggaran yang kalau semisal kita tidak melalui sistem online, tentu kita harus pergi ke tempatnya kan, seperti itu. Nah, dengan adanya sistem online, di sini mungkin kita hanya ada tarif untuk bayar ongkir kan, sesuai dengan berat dari barang itu. Nah, dengan adanya sistem online, maka mengurangi yang semisal kita harus mengeluarkan biaya 100.000, bisa kita lebih sedikit, seperti itu. Anggarannya itu tidak terlalu tinggi. Untuk poin yang D, harga lebih terjangkau. Jika diakumulasikan semua manfaat customer yang ada pada poin-poin sebelumnya, pihak penjual dapat menekan harga produk sehingga lebih murah dan terjangkau. Yaitu memang berkaitan dengan anggaran yang bisa berkurang dengan melakukan electronic commerce di sini, baik itu dari produsen ataupun konsumen ada manfaatnya juga. Tidak hanya dari pihak produsen, tapi dari konsumen juga kita lebih mudah terjangkau, itu intinya. Dari adanya media elektronik, maka perdagangan elektronik pun juga sangat berkembang dan memudahkan kita untuk membeli sesuai dengan kebutuhan. Nah, dengan adanya inovatif, layanan electronic commerce tentu akan menjadikan usaha tersendiri agar pelaku perdagangan elektronik tidak hanya stagnan dengan cara mereka. Memang iya, karena persaingan antar perdagangan elektronik di sini kan akan semakin berkembang, bertambah, dan juga pelaku atau sellernya itu akan semakin banyak dan seperti itu. Jadi memang untuk layanan inovatif harus dijadikan hal atau poin penting lah dalam setiap pemikiran mereka agar berinovasi, seperti itu. Ya, intinya dari perdagangan elektronik di sini kita dapat memahami bahwasanya dengan adanya electronic commerce memudahkan kita dalam membeli barang melalui media elektronik, baik itu melalui perusahaan Bukalapak, Shopee, Lazada, dan lain sebagainya, seperti itu. Ya, mungkin hanya itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan untuk poin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.